Mas, benar nggak sih doa tengah malam itu doa yang sangat ampuh, Mas? Katanya orang-orang itu kalau kita sering melakukan doa di tengah malam, semua yang kita inginkan pasti cepat terwujud, Mas. Kayak apa ya, jalur tol gitu katanya lebih cepat ya daripada jalur biasanya. Gitu ya? Iya. Ya, gini. Doa tengah malam, kenapa sih kebanyakan orang di antara kita itu meyakini begitu? Ya, meyakini bahwa doa tengah malam itu doa yang paling ampuh, di mana doa itu akan mudah sekali, atau doa itu bisa dipastikan akan terkabul begitu. Sesungguhnya itu kembali kepada kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Ya, jadi dengan kita meyakini itu kan tentu keimanan kita jadi lebih besar, Mas ya. Ya, sehingga kita menjalankan segala sesuatu hal kalau atas dasar keyakinan, maka kepercayaan diri kita ini jadi lebih. Nah, di sini yang harus dipahami adalah tentang doa itu sendiri. Doa ini adalah tentang bisa dikatakan permohonan begitu mungkin ya. Permohonan yang kita persembahkan kepada Sang Pencipta, begitulah kurang lebihnya. Padahal sesungguhnya doa ini adalah apa yang ada di pikiran kita, ya, kemudian kita ucapkan, ya, bisa kita ucapkan melalui lisan, bisa juga kita ucapkan dengan hati kita, istilahnya begitu. Yang mana kalau kita mau pelajari lebih dalam, sesungguhnya yang memohonkan doa ini kita, yang mengabulkan doa itu sesungguhnya ya kita sendiri. Cuman atas dasar keyakinan yang kuat itu tadi, dia akan mampu mendorong kepercayaan diri sehingga kita ini mampu memerintahkan seluruh unsur kehidupan ini dengan tepat. Jadi doa itu sebetulnya bukan tentang kita memberikan sesuatu kepada Tuhan untuk kita minta disetujui begitu, untuk minta dikabulkan begitu. Sesungguhnya bukan. Karena Tuhan itu bukanlah wujud sosok atau makhluk yang kemudian bisa menerima atau bisa memberi, tetapi sudah menyediakan. Nah, kita ini karena sesuai dengan keyakinan, dengan keimanan kita, bahwasanya kita ini tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya kalau nggak ada Tuhan, begitu kurang lebihnya. Padahal kita kadang nggak mau mempelajari Tuhan yang sesungguhnya itu yang seperti apa dan ada di mana, kan begitu. Nah, kembali masuk ke urusan doa. Doa itu sesungguhnya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Doa tidak dibatasi dengan kata per kata, kalimat per kalimat. Ya, doa tidak tergantung dengan tata caranya. Tetapi doa itu adalah tergantung daripada keyakinan iman kita. Yang mana tolak ukur keyakinan atau keimanan setiap orang berbeda-beda. Jadi doa tidak peduli dimanapun, kapanpun, oleh siapapun, bahkan mohon maaf, kita nggak usah berbicara sekalipun, kita nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, tapi manakala hati kita, ya, kita yakin dan kita iman, ya disitulah doa itu kita sampaikan kepada siapa? Kepada yang kita yakini sebagai Tuhan kita, kepada Sang Pencipta kehidupan ini. Nah, lalu siapa sebetulnya yang mewujudkan itu? Ya kita sendiri. Mas saya habis berdoa minta uang, kira-kira bagaimana? Apakah kemudian Tuhan yang memberikan uang itu? Tidak. Tuhan nggak ngurusi uang. Semua kembali tergantung Mas Yahya. Makanya doa itu rute ya. Ini versi saya, tapi ya bisa jadi versi yang lain berbeda dan itu monggo-monggo saja. Doa ini kan muncul dari 4 anasir yang ada di kepala kita ini, ya. Muncul dari telinga kita mendengar, ya. Hidung kita merasakan bau, mulut kita berbicara ini, mata kita melihat itu, dan lain sebagainya. Maka muncullah dari situ kita menginginkan sesuatu hal. Hawa nafsu itu tadi. Nah, setelah ini muncul ada di pikiran kita, kemudian kita bawa masuk ke dalam batiniah kita untuk kita meyakini. Melalui doa, melalui apapun silahkan. Tapi kita yakini di sini, kita imani, aku pasti bisa. Itu masuk di dalam keimanan. Nah, selanjutnya setelah kita imani di sini, kita minta stempel
istilahnya begitu. Kita minta persetujuan kepada Sang Pencipta. Di mana? Di dalam batin begitu. Sederhananya begitu ya. Kita tidak menjabarkan masuk ke dalamnya, tapi intinya di dalam batin kita. Kita yakini bahwa Tuhan pasti mengabulkan, begitulah kurang lebihnya. Nah, setelah itu kita dorong lagi keluar. Kembali lagi di kepala kita. Untuk apa? Apa yang harus kita lakukan untuk kita wujudkan? Makanya keyakinan, keimanan itu akan sia-sia bila mana kita tidak mengeksekusinya. Jadi mau berdoa sebaik apapun, sebagus apapun doa kamu, sekhusyuk apapun, seyakin apapun, kalau kamu tidak menjalankan apa yang sudah kamu yakini di dalam doa kamu, ya tidak akan itu terjadi. Tentang apapun, tentang hal apapun, semuanya. Jadi doa tidak terbatas ruang dan waktu. Mau dimanapun, kapanpun, tidak jadi masalah. Cuman kadang kita sudah terlanjur mindset kita ya, pola pikir kita ini sudah terlanjur percaya diri, yakin manakala doa itu kita lakukan di malam hari. Nah, tentunya di malam hari ini setiap orang kan punya kepercayaan dan keyakinan yang berbeda-beda. Bisa melalui ajaran agama, misalkan melalui sholat, melalui wening atau semedi, atau melalui hal-hal yang lain, silahkan. Jalankan saja semuanya, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tetapi, kalau yang ditanyakan ini adalah, kenapa sih alasannya kok harus malam hari begitu? Ya, ini mungkin yang bisa saya jelaskan. Tidak harus di malam hari, tapi kenapa kok harus malam hari? Seolah-olah itu bisa menumbuhkan atau meningkatkan kekuatan daripada keyakinan atau keimanan kita. Alasannya ini, Mas. Orang yang menjalankan doa di malam hari, sholat, melalui sembahyang, semedi, dan lain-lain. Ini kan memang kalau di malam hari itu jauh lebih hening ya, Mas ya. Malam hari itu jauh lebih hening, lebih tenang lah, kurang lebih begitu. Kita tidak terjebak dengan hiruk-pikuk keramaian daripada duniawi. Padahal sesungguhnya yang harus ditenangkan itu bukan tentang duniawinya, tapi yang ditenangkan adalah tentang pikiran kita sendiri. Jadi sebetulnya mau pagi, siang, malam tidak jadi masalah. Tapi kalau malam hari itu lebih ke suasananya mendukung begitu aja lah. Jadi bisa lebih fokus gitu ya mungkin ya. Suasananya mendukung, bisa dikatakan kita jauh lebih cepat fokus, lebih mudah untuk kita terfokus gitu. Untuk kita terkoneksi dengan apa yang ingin kita selami, termasuk ya doa itu sendiri. Jadi lebih istilahnya lerem gitu, Mas, di malam hari itu. Ya memang bisa dikatakan pengaruhnya besar. Kenapa? Ya karena kita lebih mudah fokus, akhirnya kita lebih cepat untuk kita masuk di dalam keyakinan atau keimanan kita, masuk di dalam unsur batiniah kita. Itu saja sebetulnya. Jadi kalau teman-teman berdoa, saya rasa berdoa tidak pandang dimanapun, tidak harus menggunakan bahasa tutur kata yang dikemas sedemikian rupa, nggak butuh pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bebas saja ya. Di siang hari, di malam hari, di pagi hari, bahkan dimanapun, mau di tengah hutan, di tengah lautan, tidak jadi masalah. Yang terpenting kita ngerti hakikat daripada doa itu sendiri apa. Dan itulah yang membuat doa kita bisa terwujud atau tidak. Bukan karena ukuran tata caranya, bukan karena seberapa bagus bahasanya, bukan. Tapi seberapa besar, seberapa kuat tingkat keyakinan atau keimanan kita, dan seberapa besar dan seberapa kuat kita mampu menjalankan pikiran kita untuk mewujudkan itu semua menjadi kenyataan. Ya, jadi sebenarnya bukan tentang tempat dan waktunya ya, bukan. Tapi tentang kita bisa fokus saja ya. Makanya kalau di malam hari jadi lebih fokus gitu ya, Mas ya. Ya, biarpun memang ya tempat, waktu mungkin itu juga bisa menjadi alasan untuk mendukung. Saya rasa silahkan, ayo dijalankan semuanya dengan kenyamanan kita masing-masing. Yang terpenting adalah kita mampu masuk di dalam tingkatan keimanan kita yang sesungguhnya itu tadi.